Xiaoyan menoleh dengan susah payah. Saat ini, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menghindari rantai logam yang menembak ke arahnya. Hall of Soul? Benar-benar tak terduga bahwa aku akan berakhir mati di tangan orang-orang ini. Xiaoyan menghela napas lelah di dalam hatinya. Kepahitan merembas keluar dari sudut mulutnya saat dia perlahan-lahan menutup matanya. Dalam situasi seperti ini, bahkan Su Qian tidak akan bisa menyelamatkannya. 这小子的命可是本王的，敢动本王的东西，好大的胆子！ Hidupnya adalah milikku. Suara dingin tiba-tiba terdengar di belakang telinga Xiaoyan. Sosok Ratu Medusa muncul dengan cara yang aneh dan meraih rantai hitam dengan tegas. Mata Xiaoyan menatap tajam pada ujung rantai logam yang berhenti, kemudian dia berbalik dengan susah payah. Kamu? Mulut Xiaoyan bergerak. Dia tidak berharap bahwa orang yang mengambil tindakan untuk menyelamatkannya adalah Ratu Medusa. Apakah dia benar-benar memiliki perasaan yang rumit terhadap dirinya setelah kejadian itu? Mata Ratu Medusa bahkan tidak bergerak sedikit pun, namun tangan kirinya berbalik. Dengan keras membanting dada Xiaoyan tanpa belas kasihan, membuat Xiaoyan terbang 10 langkah sebelum duduk di tanah. Xiaoyan memegangi dadanya dan mengeluarkan beberapa batuk ringan. Sebenarnya apa yang diinginkan wanita sialan ini? Dia ingin menyelamatkanku, namun dia malah memberiku pukulan. Kemudian Xiaoyan sejenak membuang pikirannya yang kacau sebelum akhirnya fokus pada tubuh Han Feng. Sangat disayangkan, hanya sedikit lagi bajingan itu sudah kubunuh. Sementara mata Xiaoyan diisi dengan penyesalan tak terbatas, Ratu Medusa yang meraih rantai logam tiba-tiba menunduk dan melirik Han Feng yang dia tidak tahu apakah masih hidup atau mati. Dia kemudian merajut alisnya, sepertinya dia merasakan kebencian saat seorang pria sedekat ini dengannya. Segera dia mengangkat kakinya dengan keras menendang pinggang Han Feng. Peng, tubuh Han Feng ditendang ke udara sebelum akhirnya mendarat keras di tanah. Suara tulang retak terdengar ketika tubuh Han Feng berhenti di sebuah batu besar. Bagus, tendangan sialan yang sangat bagus. Tangan Xiaoyan membanting keras ke tanah. Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya saat suaranya meletus dengan serangkaian kata kasar. Namun, melihat tatapan tajam Ratu Medusa, dia segera menutup mulutnya. Sungguh tak terduga, Han Feng akan benar-benar berakhir mati di tangan seorang wanita. Sebuah tawa aneh dipancarkan dari gumpalan kabut hitam. Beberapa saat kemudian, gelombang kabut hitam dipancarkan dari rantai tajam menyapu ke arah Ratu Medusa. Tatapan Ratu Medusa masih dingin. Menggenggam tangannya, energi 7 warna dicurahkan tanpa henti, akhirnya bertabrakan dengan energi hitam di tengah rantai. Walah, Ratu Medusa tiba-tiba melepaskan tangannya selama ledakan. Sementara rantai hitam berbalik menembak eksplosif menuju gumpalan kabut hitam. Siapa kamu? Kamu benar-benar berani ikut campur tangan dengan urusan Hall of Soul? Hidupnya adalah milikku. Tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk mengambilnya. Aku bisa memberikan mayatnya kepadamu setelah aku membunuhnya suatu hari, namun tidak hari ini. Wanita yang sombong. Keberuntunganku memang tidak buruk hari ini, namun misiku bukan untuk membunuhnya, tapi roh Yao Chen di dalam tubuhnya. Selain itu, terima kasih. Segera mayat Han Feng naik ke udara. Rohnya perlahan-lahan bangkit dari mayatnya dan itu dihisap oleh kabut hitam. Aku akan membiarkan roh Yao Chen tinggal lebih lama di tubuhmu, namun cepat atau lambat, Hall of Soul kami akan datang dan mendapatkannya. Sebuah tawa aneh terdengar dari kabut hitam sebelum menghilang dari tatapan semua orang. Xiaoyan menyaksikan kabut hitam samar yang telah menghilang di kejauhan. Dengan langkah terhuyung, dia mendekati tubuh Han Feng. Sialan, si Han Feng juga telah dibawa pergi bersama dengan rohnya. Xiaoyan menggertakkan giginya sebelum matanya melirik cincin beri tua di jari Han Feng, kemudian mengambilnya. Dengan kekuatan spiritualnya, dia sudah bisa meraba-raba apa isi di dalam cincin ini. Ada cukup banyak dari berbagai bahan obat langka. Selain itu, ada juga berbagai gulungan yang mengandung metode Qi dan teknik Dou. Dia memang layak menjadi pemimpin aliansi hitam. Tatapan Ratu Medusa masih sedingin es saat menatap Xiaoyan yang sedang tertawa sambil memainkan cincin penyimpanan Han Feng. Setiap kali aura membunuh di dalam tubuhnya melonjak, itu akan ditekan oleh Heaven Swelling Python.
Sialan, ratu ini akan membunuhmu secara pribadi cepat atau lambat. Ratu Medusa mengepalkan giginya dengan kebencian, mencoba yang terbaik untuk meredam penderitaan dalam hatinya. Menurut situasi normal, Ratu Medusa harus pergi dan kembali ke suku ras ular di gurun Tagar untuk memulihkan kekuatannya. Namun sekarang, bagaimanapun, dia terus berada di sekitar Xiaoyan karena pengaruh dari Heaven Swirling Python. Xiaoyan sepertinya juga telah merasakan sesuatu ketika melihat tatapan dingin Ratu Medusa. Dia buru-buru menengkupkan kedua tangannya dan berkata, "Yang mulia, terima kasih banyak untuk menyelamatkanku kali ini. Aku pasti akan mengingatnya dan membalas kebaikanmu di masa depan." Ratu Medusa benar-benar mengabaikan senyum malu Xiaoyan. Dia perlahan melangkah maju, energi 7 warna melonjak dari tubuhnya. Namun sebelum dia tiba, Su Qian sudah muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan segera menghela napas lega ketika Su Qian muncul. Dia buru-buru mundur ke belakang Su Qian dan berbisik, "Ketua pertama, hati-hati. Wanita ini mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik sebuah buku." Sudut mulut Su Qian bergetar tanpa sadar ketika mendengar pengingat Xiaoyan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini memprovokasi wanita di depannya. Ratu Medusa menghentikan langkahnya setelah Su Qian muncul. Nadanya masih sedingin es saat dia berkata, "Xiaoyan, kamu hanya dapat membayar dengan hidupmu atas apa yang telah kamu lakukan padaku. Ini yang terakhir, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan pada waktu berikutnya." Setelah mengatakan ini, Ratu Medusa kemudian berbalik, berubah menjadi cahaya, menembak ke langit dan dengan cepat menghilang. Xiaoyan hanya bisa menghapus keringat di dahinya ketika dia melihat Ratu Medusa pergi. Sepertinya dia benar-benar perlu menemukan waktu untuk berbicara dengannya. Kalau tidak, kapan pengejaran tanpa ujung ini berakhir? "Xiaoyan, kamu benar-benar terlalu berani. Aku benar-benar penasaran apa yang terjadi di antara kalian." Su Qian berbalik dan menatap Xiaoyan dengan mata yang aneh. Dengan pengalamannya, dia mampu mendeteksi sesuatu dari kata-kata Ratu Medusa sebelumnya. Xiaoyan mengeluarkan batuk dan tersenyum malu ketika dihadapkan pertanyaan Su Qian. Akan tidak terhormat baginya berbicara tentang menodai seorang wanita. Sambil menepuk bahu Xiaoyan, Su Qian berkata, "Lupakan, bagaimanapun kamu harus lebih berhati-hati. Kekuatan wanita ini benar-benar terlalu menakutkan. Namun hal yang paling penting sekarang adalah bahwa Hall of Soul sudah mengawasimu. Organisasi misterius itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan paksi biasa." Xiaoyan tersenyum dan berbicara dengan tenang. "Bahkan jika mereka tidak datang mencariku, aku akhirnya akan mencari mereka cepat atau lambat." Su Qian sedikit terkejut. Dia mempelajari wajah tersenyum Xiaoyan dan mengangguk pelan. "Baiklah, kamu harus memulihkan diri terlebih dahulu. Manfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatanmu sebelum mereka datang mencarimu." 5 hari telah berlalu semenjak kematian Han Feng. Dan selama 5 hari ini, aliansi hitam berusaha untuk memilih siapa yang akan menggantikan posisi Han Feng. Namun tidak ada yang berani, bahkan emas perak bersaudara sekalipun. Pada akhirnya, setelah 5 hari kematian Han Feng, banyak dari mereka dan paksi-paksi melarikan diri. Dengan demikian, paksi terbesar dalam wilayah sudut hitam, yaitu aliansi hitam, sudah tidak ada lagi. Sejak kembali ke Akademi Dalam, Xiaoyan langsung memasuki ruangan rahasia gerbang Pan untuk memulihkan diri. Pemulihannya kali ini memakan waktu 7 hari penuh. "Lukaku sudah sembuh sepenuhnya." Xiaoyan tersenyum sedikit saat dia merasakan gelombang douji yang membanjiri tubuhnya. "Sayangnya, aku masih tidak dapat merasakan penghalang untuk menerobos level Dou Huang." Sambil bergumam, Xiaoyan mengamati sekelompok api hijau gelap yang muncul di tangannya. "Aku harus memberi nama api surgawi yang baru lahir ini, Glaze Lotus Heart Flame." Xiaoyan merasa agak bersemangat ketika mengucapkan nama ini. Kemudian dia melirik cincin penyimpanannya karena teringat akan sesuatu. Menjentikan jarinya, segera gulungan kuno hitam gelap muncul di tangannya. Melihat gulungan ini, sosok wanita muda seperti lotus yang elegan perlahan muncul di pikiran Xiaoyan. "Sun Er, tunggu aku." Xiaoyan perlahan menghela napas sebelum memusatkan perhatiannya pada gulungan. Kemudian dia perlahan menuangkan doujinya. Setelah setengah jam berlalu, gulungan hitam akhirnya mengeluarkan suara retak. Bang, gulungan hitam akhirnya pecah terpisah dan sekelompok cahaya warna emas melesat keluar, kemudian memasuki pikiran Xiaoyan.
Teknik segel dewa, teknik tingkat tinggi kelas D. Dikatakan bahwa teknik ini diciptakan oleh Daudi pada zaman kuno. Teknik yang memiliki 5 gaya: segel membuka gunung, segel membalikkan laut, segel menggulingkan tanah, segel menghancurkan langit, dan segel dewa kuno. Sungguh nama yang mendominasi. Pikiran Choyan agak gila saat dia membaca beberapa kata kasar. Namun, mengapa teknik ini hanya memiliki kata pengantar singkat seperti itu? Bagaimana cara mempraktekannya? Sama seperti Xiaoyan memeriksa informasi, suara lembut yang akrab perlahan dipancarkan dari bagian akhir informasi. Kakak Xiaoyan, jika kamu dapat membuka gulungan ini dan mendengarkan pesanku, kamu seharusnya sudah maju ke level Dowang. Sun Er pertama akan mengucapkan selamat. Teknik segel dewa adalah salah satu teknik yang paling mendalam di klanku. Sun Er juga belum memperoleh 3 segel terakhir, oleh karena itu, aku hanya bisa meninggalkan 2 segel pertama. Berlatih segel membuka gunung setidaknya membutuhkan kekuatan dari Dowang. Adapun untuk melatih segel membalikkan laut, yang terbaik setelah kamu telah mencapai level Douhuang. Teknik ini adalah teknik rahasia yang diturunkan dalam klanku. Jika bocor, maka klan pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Oleh karena itu, kamu harus menggunakannya dengan hati-hati. Selain itu, kakak Xiaoyan, Sun Er merindukanmu. Kemudian suara lembut perlahan menghilang dalam pikiran Xiaoyan. Sun Er, tunggu aku pasti akan pergi dan mencarimu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. 差点忘了薰儿送我的斗技。萧炎哥哥，这卷斗技只有达到斗王级别才能修炼，不可忘记。